Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fabrina Jiana Vinayen Aji, NPM 19120000081 dari kelas 6.A2 akan mempresentasikan tentang etika profesi hukum yang diajarkan oleh Ibu Nur Hasanah. Di negara-negara maju, profesi hakim merupakan profesi yang dihormati. Dikarenakan profesi ini sangat mulia, di dalam menjalankan profesinya sangat menjunjung tinggi etika, kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam melaksanakan tugas dengan semangat pengabdian. Di dalam sistem pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 1945 dikenal dengan adanya 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1942 Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ayat 4. Profesi hukum bukan saja menyangkut kepentingan individu tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Oleh karena itu, perlindungan kepentingan pribadi dan kepentingan umum selain diatur oleh perangkat hukum juga diatur oleh aturan-aturan hidup manusia yang tidak tertulis, yaitu agama, moral, dan etika. Dengan mengulas profesi hukum itu sendiri, ukuran baik dan buruk, keadilan, serta hak asasi yang diharapkan masyarakat menjadi bahan renungan yang baik bagi yang berprofesi di bidang hukum dan menjalankan tugasnya. Mahkamah Agung sebagai pejabat publik, sebagai penyelenggara negara, dan sebagai kaum profesional paling tidak harus mempunyai 9 asas yang senantiasa harus dijunjung tinggi, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, integritas, objektif, bertanggung jawab, terbuka, kejujuran, berbudi luhur, dan kepemimpinan, dan juga terpercaya. Etika-etika tersebut harus senantiasa dijunjung tinggi para hakim, termasuk juga hakim dari Mahkamah Agung. Tugas Mahkamah Agung tersendiri sebagai pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dan penerapan hukum melalui putusan kasasi dan meninjau kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pasal 28, 29, 30, 33, dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar, dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Tugas itu terdapat pada pasal 4 dan pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan nomor 14 tahun 1970. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan
Tugas pokok kekuasaan kehakiman yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim menurut pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung juga dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung juga dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Mahkamah Agung juga memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain dalam pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung juga dapat memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi dalam pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung juga berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta pasal 38, selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fabina Jihan dari kelas 6.A2 dan saya akan mempresentasikan tentang etika profesi hukum yang di